Shalom, jumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Sebagai renungan pada pagi hari ini, kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, setiap makhluk di bawah kolong langit ini memiliki pergumulan masing-masing, termasuk manusia ciptaan Allah yang serupa segambar dengan Dia, tidak terlepas dengan pergumulan kehidupan. Pergumulan setiap manusia tidak selamanya dikaitkan dengan dosa, tetapi memang pergumulan itu kadangkala Allah pakai agar manusia mengenal ciptaannya. Pergumulan itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan manusia agar manusia mengalami kebaikan Tuhan. Dari nats yang sudah kita baca tadi, pemazmur ini mengalami tekanan hidup yang sungguh luar biasa. Di dalam ayat yang keempat, dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sepertinya dalam nats ini, pemazmur sedang menantikan pertolongan Tuhan untuk melepaskan dia dari pergumulan hidup yang amat berat. Dia juga sedang mengamati orang-orang yang ada di sekitar dia, yang menanyakan tentang Allah dia, menanyakan tentang imannya. Di manakah Allahmu? Di manakah imanmu? Dengan tujuan untuk mempermalukannya. Saudaraku, bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur? Saat kita ada di dalam tekanan kehidupan, saat kita ada di dalam pergumulan, dan saat kita ada di dalam sakit penyakit, orang berkata, di manakah Allahmu? Di manakah imanmu? Kadangkala dunia ini tidak memberikan kepada kita solusi, tetapi justru mereka mempertanyakan iman kita, melemahkan iman kita, sehingga sering kita masuk di dalam perangkap keputusasaan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya imannya lemah karena menghadapi pergumulan yang amat berat. Saudaraku kekasih, di dalam pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini, yang walaupun seolah-olah Tuhan tidak bersegera untuk menolongnya, namun ada hal yang sangat menarik bagi kita untuk kita belajar tentang sikap seorang pemazmur dalam menghadapi pergumulan hidup yang amat berat. Sikap yang pertama yang boleh kita pelajari adalah ia menghauskan Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Ia terus mencari Tuhan. Ia tidak mencari alternatif yang lain untuk melepaskannya dari pergumulan kehidupannya, karena ia mengenal kepada siapa ia percaya. Itulah sebabnya dia terus mencari Allah di tengah-tengah pergumulannya. Sikap yang kedua yang boleh kita belajar dari sikap pemazmur adalah dia berharap kepada Tuhan. Kita melihat di dalam ayat ke-6, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari ayat ini kita tahu bahwa pemazmur sedang mengajak dirinya, mengajak jiwanya untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam tekanan yang berat. Ia tidak berharap kepada manusia, ia tidak mengandalkan kekuatannya, bahkan tidak ada kemampuan baginya untuk berharap kepada yang lain.
Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih setia, percaya dan berharap kepada Tuhan? Atau kita mencari alternatif yang lain, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mengandalkan relasi pada waktu kita ada di dalam pergumulan yang berat? Padahal pergumulan itu Tuhan izinkan supaya otot-otot rohani kita semakin kuat di dalam Dia. Iman kita semakin dewasa. Bagaimana mungkin kita berkata, Tuhanku luar biasa, Allahku hebat, kalau kita sendiri kita tidak pernah mengalami kuasa-Nya. Izinkan Tuhan membentuk kita melalui pergumulan kita masing-masing. Melalui pergumulan, Ia sedang membentuk kita bagaikan bejana yang indah di hadapan-Nya. Ia membentuk kita seturut apa yang Ia mau tentang kita. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya izinkan tangan Tuhan membentuk saya dan saudara di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tuhan kita tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Ia sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan kehidupan yang berat, asalkan kita tetap percaya. Nantikanlah Tuhan dalam melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Camkan satu hal, bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Saya Pendeta Saluhu, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.